antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi semua. Kita akan melanjutkan tentang Hadrami Diaspora, dan ini adalah episode yang keempat. Karena permasalahannya itu terkait dengan nasab, dan sebagaimana kita menjelaskan bahwa ilmu nasab itu terkadang kontroversial. Kenapa? Karena segi negatifnya adalah terdapat banyak orang yang memalsukan nasab untuk meraih keuntungan duniawi. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di dunia Arab, akan tetapi juga di Barat. Marilah kita melihat di Barat. Pemalsuan nasab itu bagaimana bisa terjadi? Kita akan melihat di Barat itu memang juga ada banyak oknum yang memalsukan nasab, atau yang menipu, atau yang menampilkan dirinya sebagai seorang raja atau seorang pangeran, tapi pada hakikatnya dia tidak. Kita akan melihat mereka itu siapa, mana seorang penipu yang paling terkenal dalam sejarah. Jadi sebelumnya kita akan melihat orang yang menipu itu dinamakan apa dalam bahasa Inggris. Dalam dunia Barat, pemalsuan nasab atau iddia wa intihal nasab, kita akan melihat yang terjadi dalam perjalanan sejarah. Kita dapat menemukan istilah-istilah sebagai berikut. Jadi karena saking banyaknya, maka istilah-istilah yang digunakan untuk orang penipu itu juga banyak. Di antaranya imposter, impersonator, swindler, humbug, claimer. Kalau kita melihat dalam bahasa Arabnya, kita melihat ini mutaqammis, taqammas asy-syakhsiyah. Jadi impersonator, muhtal, penipu, muzawwir, pemalsu, mudda'i an-nasab, dia orang yang mengklaim bahwa dia dari nasab tertentu, akan tetapi pada hakikatnya dia tidak, yaitu pemalsu, penipu, dan pembohong. Ya, ini memang salah satu segi negatif ilmu nasab, karena memang memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bisa menipu. Lalu tujuan daripada pemalsuan nasab itu apa? Ada beberapa tujuan. Di antara tujuan-tujuan tersebut, untuk meninggikan status sosial. Untuk meninggikan status sosial. Artinya, ada orang tertentu yang melihat dirinya dalam segi sosial atau kedudukan sosial dia kurang senang, atau mungkin stratifikasi sosial dia tidak menguntungkan dia. Makanya dia berkeinginan untuk
memalsukan nasab untuk meninggikan status sosial. Kalau meninggikan status sosial berarti Anda dapat keuntungan. Yang kedua, untuk keperluan ekonomi, memang juga soal ekonomi itu kita akan menemukan banyak hal-hal yang membuat orang itu memasukkan nasab untuk keperluan ekonomi. Yang berikutnya adalah untuk perpolitik dan untuk menipu. Jadi ini sudah jelas tujuan-tujuan yang membuat orang yang mau berbohong. Jadi dalam segi ekonomi saja, jadi pengakuan orang bahwa dia dari Ahlul Bait, jadi pada suatu ketika di Maroko, di Al-Maghrib, jadi Raja Maroko itu memberikan atau mengirim bantuan berupa uang kepada yang mengaku atau yang benar-benar dari keturunan Ahlul Bait. Mereka diberikan uang bulanan. Cobalah, orang dari Ahlul Bait dikasih bantuan bulanan, walaupun dia di Makkah. Yang dikirim adalah dari Maroko, yaitu Idris, Malik Idris. Jadi juga di Makkah ada banyak orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta itu mereka juga mengaku mereka dari Ahlul Bait. Dengan pengakuan seperti itu, orang yang kasih uang biar dia dapat berkah. Dia memberikan uang kepada orang peminta-minta yang mengaku dari Ahlul Bait, dia dapat uang. Ini juga termasuk keuntungan ekonomi. Juga dalam segi keuntungan politik, kita balik lagi ke soal al-imamah min Quraisy. Jadi kalau Anda mengakui bahwa Anda dari Ahlul Bait, berarti Anda dari Quraisy. Berarti kalau ada kesempatan apapun yang menjadikan Anda sebagai pemimpin, Anda akan memanfaatkan gelar Ahlul Bait untuk menjadi seorang pemimpin berdasarkan uraian yang kita di episode yang lalu sudah menjelaskan tentang al-imamah min Quraisy. Yang untuk status sosial yang sudah jelas, apalagi kalau kita melihat di Indonesia ini, kalau seorang mengaku dia min Ahlul Bait, berarti dia akan mendapatkan hormat dari masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar itu memang cintanya kepada Rasul. Jadi makanya mereka juga cinta kepada zuriat Rasul. Makanya ini juga membuka jalan untuk orang yang menipu untuk mendapatkan kehormatan. Tapi dalam hal ini akan menjadi kehormatan yang tidak benar karena diberikan kepada orang yang mengaku, claimer, bukan orang dari Ahlul Bait yang sebenarnya. Ini salah satu hal yang dapat dikatakan sangat negatif dalam permasalahan nasab dan pengakuan orang bahwa dia dari Ahlul Bait. Jadi keuntungannya banyak, dari keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, keuntungan juga berpolitik. Jadi kalau Anda melihat juga Rizky Shihab yang menyuarakan revolusi akhlak, dan dia mengaku, klaim bahwa dia dari Ahlul Bait, berarti nanti kalau khilafah itu terwujud, jadi tentu yang akan menjadi pemimpin dalam hal ini yang menjadi
khilafah atau khalifah di Indonesia adalah seorang dari Ahlul Bait, dan dia yang akan menjadi katakanlah presiden atau menjadi khalifah. Ya, ini yang kita harus hati-hati dalam hal seperti itu. Lalu kita akan melihat pemalsuan di Barat. Pemalsuan di Barat itu bagaimana caranya. Pemalsuan di Barat. Di Barat terjadi banyak peristiwa yang melibatkan pemalsuan nasab. Impostors of royalty are placed first on account of the fascinating glamour of the throne, which has allured so many to the attempt. Artinya, pemalsu nasab di tingkat kerajaan ditampilkan di depan karena terdapat kesukaan tahta yang menggoda banyak orang untuk mencobanya. Ya, jadi ini juga sudah jelas di Barat itu ada banyak imposter, banyak pemalsu, dan yang dituju adalah kerajaan. Jadi kita akan melihat ada beberapa orang di Barat itu yang mengaku mereka dari keturunan raja, akan tetapi mereka sebenarnya tidak, dan akibatnya fatal bagi mereka. Marilah kita melihat mereka itu siapa. Yang paling terkenal dalam sejarah itu siapa. Tapi sebelumnya kita akan melihat ada hal yang membuat orang atau merayu orang menjadi pemalsu. The subject of imposter is always an interesting one. And imposters in one shape or another are likely to flourish as long as human nature remains what it is, and society shows itself ready to be good. Bahan-bahan tentang penipu nasab menjadi topik menarik. Dalam hal ini, para penipu nasab akan berkembang selama masyarakat gampang dibohongi. Ya, ini kan sudah juga jelas. Selama masyarakat itu gampang dibohongi, juga akan membuka jalan untuk orang yang mengaku bahwa dia misalnya keturunan raja, keturunan Ahlul Bait, dan lain sebagainya. Makanya orang harus teliti, harus sangat ekstra hati-hati untuk melihat kepada nasab seseorang, karena ini memang sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang itu kalau menipu, dia bisa membuat apa saja, dia menghalalkan apa saja kalau sudah dapat kepercayaan. Jadi makanya soal pengakuan nasab itu harus betul-betul dikaji dan dikaji ulang, apalagi di Indonesia karena ada yang ada kelompok masyarakat yang mengaku mereka keturunan Ahlul Bait, dan kita harus melihat hal seperti itu bagaimana bisa terjadi, dan nanti ke depannya bagaimana masyarakat Indonesia yang saya cintai ini bisa bersikap terhadap hal seperti itu. Jadi sekarang kita akan melihat penipu terkenal yang ada di Barat. Ada orang namanya Perkin Warbeck, seorang pemalsu terkenal dalam sejarah Barat adalah Perkin Warbeck. Lihat ini fotonya orangnya.
Uh, orang itu kita akan melihat ceritanya apa itu. Kita akan melihat ceritanya apa. Dia mengaku Richard keempat. Dia dinyatakan meninggal, akan tetapi dia tidak. Dia ditransfer ke tempat lain oleh ayahnya biar melindungi dia. Dan dia bertahta 15 tahun, akhirnya tertangkap dan dihukum gantung. Karena dia memanfaatkan kemiripan dia atau wajah dia dengan keluarga dinasti dari segi postur lahiriah. Jadi ini memang orangnya licin sekali dan memang cerita Richard itu agak cerita panjang. Richard itu adalah anaknya Edward keempat, Raja Inggris pada abad 15, pertengahan 15. Richard itu dinyatakan hilang. Entah mungkin ada penyebab alamiah atau dibunuh atau disembunyikan. Tapi akhirnya diketahui bahwa dia disembunyikan oleh ayahnya biar dia tidak dibunuh oleh musuh-musuhnya. Pada kesempatan ini, Wernick menampilkan diri sebagai Richard keempat. Dan memang orang mempercayai dia karena mungkin dia dari segi wajahnya dia mirip dengan Richard keempat. Dan begitu gampang dipercaya, maka dia bertahta 15 tahun. Coba lihat orang membohongi masyarakat untuk jangka waktu 15 tahun. Akhirnya dia diketahui, tertangkap, dan dibunuh. Jadi akibatnya fatal. Ini salah satu cerita di Barat yang sangat terkenal. Lalu ada, kita akan melihat foto Richard itu, kita akan melihat fotonya. Biar ada gambaran. Ada gambaran, kita akan melihat foto Edward, ini ayahnya. Memang wrinkle itu wajahnya mirip dengan keluarga Edward keempat. Ini Edward keempat, biar kita dapat gambaran atau penjelasan lebih. Edward keempat. Lalu kita juga akan melihat seorang penipu yang lain. Ini yang kedua. Yang tadi itu memang Richard keempat dan Wernick. Dan sekarang kita ke orang namanya Sebastian. Dia dari Portugis. Yang kedua di Portugis yaitu Sebastian. Dia seorang cakap. Dia ingin mengadakan perang salib dengan menyerang seorang raja Maroko bernama Abdul Muluk. Pada peperangan tersebut nasibnya tidak diketahui, hidup atau mati. Pada 5 Agustus 1568 dikatakan tubuh mayatnya yang penuh tusukan dibawa ke Fas. Suasana mati tidak mati itu membuka jalan untuk para penipu identitas. Penipu bernama King of Kanamapu. Dia adalah anak seorang pembuat potter. Masyarakat percaya bahwa dia raja yang hilang. Tapi lama kemudian dia ketahuan dan dihukum mati. Dan masih ada juga 3 orang lagi yang mengaku sebagai
Sebastian. Memang dari kedua cerita ini, Sebastian dan Wernick itu, kita dapat melihat ada gambaran bahwa dalam sejarah itu sudah terjadi penipuan, dan penipuan yang ganas sekali. Jadi orang percaya pada awalnya, tapi akhirnya jadi pahit. Semuanya yang tertangkap atau diketahui dihukum mati, termasuk Sebastian dari Portugis itu. Jadi mungkin ini akan memberikan kita penjelasan bahwa sejauh mana pengakuan atau pembohongan dalam soal nasab itu akibatnya fatal, dan itu bisa terjadi di mana-mana. Jadi nanti juga kita akan melihat pemalsuan yang terjadi terhadap Ahlul Bait. Banyak yang terjadi penipuan seperti itu, dan tujuannya mungkin kita sudah menjelaskan tujuannya apa, dan nanti juga dalam uraian kita nanti akan melihat ada faktor-faktor yang lain juga yang membuat orang mengaku atau mengklaim bahwa dia dari keluarga raja atau dari Ahlul Bait. Tapi ironisnya ada juga yang tidak mau menjadi raja. Mereka tidak senang dengan kehidupan di istana. Seperti akhir-akhir ini kalau kita melihat ada dua orang remaja, yaitu Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle. Mereka tidak mau jadi di kerajaan. Mereka ingin bebas. Mereka ingin berkarya sendiri. Mereka bosan dengan diperlakukan sebagai keluarga raja, dan memang kalau Anda menjadi keluarga raja itu akan dibatasi, gerakan Anda dibatasi, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka itu menolak menjadi sebagian dari keluarga kerajaan di Inggris. Mereka pergi ke Amerika. Sebelumnya juga ada seorang lagi namanya Edward ke-8. Edward ke-8, dia juga meninggalkan kehidupan istana dan mengikuti pacarnya yang bernama William Simpson, yaitu terjadi pada 1936. Dia dikeluarkan dari keluarga kerajaan karena dia mengikuti hatinya. Dia mengikuti orang yang dia cintai, dan akhirnya dia tidak mau dan pergi ke Amerika dan hidup di sana sampai dia meninggalkan dunia. Jadi ini ada ironisnya, ada orang yang mau menjadi raja, mau menjadi keluarga raja, tetapi di pihak yang lain ada yang tidak. Ini sekitar memberikan dua arahan yang berbeda. Kita akan melihat foto Sebastian, karena Sebastian itu memang bukan hanya satu orang, yaitu King yang tadi kita bilang ada orang yang namanya King Kanamapur. King Kanamapur, dan ada 3 lagi yang juga melakukan hal yang sama. Jadi kita mengakhiri episode kita ini dengan melihat foto Sebastian. Sebastian itu seperti apa? Ini adalah Sebastian. Sebastian yang pernah hilang dan nasibnya tidak diketahui. Akhirnya juga ada yang mengaku bahwa dia Sebastian, tapi pada hakikatnya dia bukan. Tertangkap, dihukum gantung.
Mungkin cukup untuk episode ini, dan sampai kita bertemu di episode yang akan datang, tolong Anda tekan tombol subscribe. Dan sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal.